Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Melihat pemuda itu, Ye Hua juga menunjukkan sikap yang terkesan. Aku tidak mengenalinya, tapi aku yakin dia berada di langkah kelima. Sesuai dengan aturan seleksi, hanya pesaing di langkah kelima yang bisa duduk di baris pertama. Kali ini, ada total 4 orang di langkah kelima dari kuil ksatria kami. Dia harus berada di antara mereka, saat dia datang untuk melihat pertarungan, tidak seperti 3 lainnya, meskipun petarung langkah kelima dibebaskan dari berpartisipasi dalam 2 ronde pertama. Orang ini menakutkan, Anda sebaiknya berdoa untuk tidak bertemu dengannya selama kompetisi. Mendengar kata-kata gurunya, tampilan Long Hao Chen berangsur-angsur berubah, menjadi setajam pisau. Penampilannya sebelumnya lembut, dan biasanya, perubahan ini hanya akan terjadi ketika dia memegang senjata. Tetapi pada saat ini, dirinya yang keras kepala telah dengan mantap dan tajam, Long Hao Chen langsung menjadi pedang tajam yang terhunus. Guru, saya ingin menantangnya. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. Ye Hua terkejut. Saat dia berpikir tentang apa yang harus dikatakan, pemuda berpakaian hitam yang duduk ini tampaknya memperhatikan tatapan Long Hao Chen, dan perlahan berbalik. Dan saat dia melihat Long Hao Chen, matanya langsung dipenuhi keheranan. Namun, tidak diketahui apakah dia heran dengan usia Long Hao Chen atau penampilannya yang tampan. Perlahan mengangkat kepalanya, pandangan yang dalam tiba-tiba meledak, penampilannya penuh dengan semangat juang. Long Hao Chen berdiri di sana tanpa bergerak, tapi matanya tidak melemah sedikit pun. Tatapan kedua orang itu berpotongan, seolah membangkitkan percikan api. Sudut mulut pemuda berpakaian hitam itu berangsur-angsur melengkung, dan sambil menghadap Long Hao Chen, dia menggerakkan bibirnya. Dia segera berbalik setelah ini. Apa yang dia katakan? Li Xin bertanya, bingung. Long Hao Chen menjawab dengan suara rendah, dia mengatakan bahwa dia sedang menunggu tantanganku. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen perlahan duduk. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa jiwanya yang terdalam telah menyala, menjadi berapi-api seperti bola api. Pada dasarnya, setelah datang ke kota suci, ini adalah pertama kalinya semangat juangnya begitu Kapasitas mentalnya secara bawaan berbeda dari orang biasa, membuat persepsinya sangat bagus. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pemuda berpakaian hitam ini sangat kuat, dia tampak lebih tangguh daripada Ye Hua. Dan saat tekanan ini memenuhi hatinya, semangat juang Long Hao Chen menjadi semakin kuat. Pada saat ini, suara kuat yang sama seperti hari sebelumnya dapat terdengar dari peron. Setelah hari pertama kompetisi, hanya setengah dari pesaing yang tersisa. Dalam kompetisi kemarin, beberapa pesaing tidak kalah dalam hal kemampuan bertarung, tetapi mereka kalah dari diri mereka sendiri. Hati-hati, jika seseorang ceroboh di medan perang, dia tidak hanya akan kalah, tetapi juga tidak dapat bergerak maju. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat belajar dari kekalahan Anda. Tidak ada pecundang yang menyedihkan, dan hanya satu orang yang bisa menjadi pemenang. Pertandingan hari kedua ini masih akan berlangsung dengan sistem gugur, seperti sebelumnya. Awal. Sebuah bola emas besar muncul sedikit demi sedikit di atas kubah, langsung menarik perhatian semua orang. Jumlah berubah sangat cepat karena semua pesaing menjadi tegang. Dengan cepat, 2 angka muncul di udara. Segera, 2 ksatria muncul di medan perang, dan kontes dimulai lagi. Hari ini, Long Hao Chen tidak seberuntung kemarin, setelah 3 kali imbang berturut-turut, baik nomornya maupun nomor Li Xin tidak muncul. Long Hao Chen berdiri di sana, tidak bergerak. Cahaya yang tak terlihat berkelap-kelip di tubuhnya. Duduk tidak jauh adalah Gui Wu yang dengan jijik melengkungkan bibirnya, apa gunanya menggosok tombakmu sebelum pertempuran dimulai? Untuk bermeditasi di sini terlepas dari segalanya, dia benar-benar tidak takut meluncurkan sihir secara tidak sengaja, membuang energi spiritual internalnya. Gui Ying dengan dingin melirik putranya, saya mulai berdoa agar Anda tidak bertemu dengannya, itu benar-benar yang terbaik. Gui Wu memprotes, Papa, bagaimana kamu bisa terkesan oleh orang lain, menenggelamkan ambisi putramu sendiri? Kekuatannya tidak buruk, tapi bagaimanapun juga dia tidak memiliki tunggangan,
aku tidak sebodoh lawannya kemarin. Wajah Gu Ying menjadi pemandangan yang buruk untuk dilihat. Bakatmu tidak buruk, tapi kamu terlalu tidak sabar. Ini salahku, aku terlalu memanjakanmu ketika kamu masih muda. Tidak ada orang yang bisa sukses karena keberuntungan semata. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika saya membiarkan Anda bermeditasi, apakah Anda akan berhasil melakukannya? Gui Wu terdiam, dan memang begitu. Suasana stadion ini cukup antusias, dan juga penuh tekanan. Bagaimana mungkin dia bisa cukup menenangkan hatinya? Namun, pemuda ini berhasil melakukannya. Gui Ying menatap lengan Long Hao Chen. Selama pertarungan hari sebelumnya, dia dengan jelas melihat Long Hao Chen menggunakan penyimpanan kekuatan dan penghalang surgawi, dua keterampilan rahasia yang hebat. Sebuah cincin warisan, anak muda ini pasti memiliki beberapa latar belakang. Dan mengingat tingkat kultivasi Yehua, dia pada dasarnya tidak dapat memiliki cincin warisan. Skill seperti Divine Obstruction adalah sesuatu yang Yehua sendiri tidak bisa gunakan. Faktanya, sejak usia muda, Long Hao Chen mampu memasuki kondisi kultivasi seperti itu, tidak hanya mengandalkan bakat bawaannya, tetapi juga pada upaya besar dan tekadnya yang lebih kuat dari orang normal. Bakat bawaan satu orang tidak begitu menakutkan, tetapi juga orang yang memiliki bakat bawaan dan ketekunan pada saat yang sama. Sederhananya, Long Hao Chen telah mengikuti instruksi ayahnya tentang kultivasinya selama 5 tahun. Dia tidak pernah benar-benar tidur dan seluruh waktunya dikhususkan untuk kultivasi. Dapat dikatakan bahwa selama 5 tahun ini, dia pada dasarnya tidak pernah benar-benar beristirahat. Terlepas dari apakah itu persyaratan ayahnya atau persyaratan selanjutnya dari Yehua, guru Asura ini, dia memenuhi semuanya. Pelatihan neraka ini melatih tekadnya ke tingkat yang mencengangkan. Bakat bawaannya secara bertahap dibujuk dan dimanfaatkan selama proses ini. 98, 46, masuk. Mendampingi panggilan ini, kata-kata ini ditampilkan dalam warna emas, dan pertandingan baru akan segera dilakukan. Li Xin terguncang, berdiri tegak, dia mengambil napas dalam-dalam, dan mulai mengambil langkah besar, menuju ke depan. Hari ini, dia muncul di panggung lebih awal dari Long Hao Chen. Setelah mendengar nomor ini, Long Hao Chen yang berdiri di tempat yang sama, diam-diam berkultivasi, perlahan membuka matanya, mengakhiri meditasi singkatnya. Lawan Li Xin adalah seorang ksatria dengan tubuh yang kokoh. Begitu kompetisi, atau lebih tepatnya hari kedua kontes pendahuluan dimulai kembali, tidak ada yang menilai lawan dari penampilan luarnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia menghadapi seorang ksatria wanita, pesaing kokoh 46 ini sangat berhati-hati. Wasit segera membuat suara untuk memulai pertandingan, dan kedua pihak secara bersamaan memanggil tunggangan mereka. Rose Unicorn, dimanapun dia dipanggil, akan menjadi titik fokus. Bukan hanya karena dia adalah binatang ajaib yang kuat, tetapi juga karena dia makhluk yang cerdas dan cantik. Di bawah unicorn mawar berwarna merah, wajah cantik Li Xin semakin menonjol. Melompat di atas kudanya, pedangnya condong ke tanah di kedua sisi. Pancaran cahaya keemasan yang kaya dipancarkan dari energi spiritual internal sucinya, saat unicorn mawar memancarkan cahaya merah, dengan cepat menyatu bersamanya. Melihat Li Xin duduk di atas tunggangan Rose Unicorn-nya, Long Hao Chen terkesiap kaget. Yehua menatap Long Hao Chen dengan curiga, apa yang terjadi? Dia melihat perubahan pada muridnya. Persepsinya sangat mencengangkan, dia bisa melihat sedikit perubahan yang tidak akan pernah diketahui orang biasa. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah, sepertinya kakak, Rose berevolusi. Yehua terkejut, maksudmu, langkah ke-6. Long Hao Chen dengan tenang mengangguk. Dia mengungkapkan ekspresi bersemangat, fakta bahwa Rose berevolusi menjadi binatang langkah ke-6 awal menyiratkan bahwa Li Xin memiliki peluang lebih baik untuk menembus 10 besar. Yehua tampak terkejut juga. Sehari sebelumnya, setelah Long Hao Chen pergi, dia menonton semua pertandingan lainnya, dan meskipun banyak tunggangan yang berpotensi sangat kuat muncul, mereka semua masih muda, tidak ada satupun binatang ajaib yang berhasil menembus langkah ke-6.
Binatang ajaib langkah ke-6 setara dengan pembangkit tenaga manusia langkah ke-5. Lawan Lee Sin adalah pesaing tanda pagar 46. Wajahnya berubah total saat melihat wajah unicorn mawar yang tampak memancarkan percikan merah. Pendamping binatang ajaibnya adalah beruang Frost yang sangat menakjubkan. Setelah dewasa, Austere Frost Bear akan berubah menjadi binatang ajaib dari langkah ke-6, dan itu tidak akan lama sebelum menjadi dewasa-dewasa. Tingginya kira-kira 1,5 meter dan terlihat kecil dan imut. Dilihat dari penampilannya, itu adalah binatang buas yang kira-kira berada di peringkat tengah dari langkah keempat. Lee Sin mengeluarkan teriakan perang, tangannya memegang kedua pedangnya, sementara unicorn mawar di bawahnya segera menyerang seperti sambaran petir merah ke arah pesaing 46. 46, masih kaget, mengambil langkah besar ke depan. Perisai di tangan kirinya tertutup oleh cahaya putih, Holy Filter Shield. Dengan tegas dan tenang, 46 berdiri di samping beruang Frost yang keras. Dengan ekspresi puas di wajahnya, ia melepaskan cahaya biru dan segera mendirikan sedikit tembok es di depannya. Lee Sin menyerang dengan liar, sepasang pedangnya terangkat tinggi di langit, menyebarkan cahaya berwarna emas ke sekeliling. Melihat penampilannya saat ini, dia seperti pahlawan yang telah membuat banyak pencapaian besar dalam hidupnya. Kulit 46 segera menjadi muram. Sinar emas menyerbu ke arahnya tanpa henti saat dia mengandalkan berbagai kemampuan Guardian Knight untuk meningkatkan dirinya. Dia jelas tahu bahwa ketika menghadapi Rose Unicorn, dia pada dasarnya tidak memiliki cara untuk menang dalam hal kecepatan. Jika dia tidak bisa memblokir serangan pertama Lee Sin, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertarungan ini. 3 paku es tebal muncul dari bawah tanah, mencoba menghalangi serangan unicorn mawar. Pada saat inilah perbedaan besar dalam hal kemampuan antara dua binatang ajaib muncul. Kaki Rose berubah menjadi kabur merah, dan menghadapi kebingungan duri es muncul dari tanah, dia melompat ke atas tanpa ragu sedikitpun. Duri es yang menonjol dari tanah ini, tanpa kecuali, dicairkan oleh atribut api merah panas yang dilepaskan oleh tubuhnya, dan sama sekali tidak berpengaruh sama sekali. Tepat setelah 46 memusatkan semua kekuatannya untuk mencoba memblokir serangan Lee Sin berikutnya, Rose tiba-tiba membungkuk dan menyapu ke sisinya. Ini, pesaing 46 benar-benar terperangah, dia tidak mengerti apa yang coba dilakukan Lee Sin. Namun, beruang Frost yang keras ini cukup pintar, dan saat sosoknya bersinar, ia segera menghindarinya, menghindar ke sisi lain sambil tidak membiarkan Lee Sin memiliki kesempatan untuk menyerang. Rose bergegas dari lokasi awalnya yang jauh, dan lampu merah di tubuhnya terus menguat, secara bertahap mengubah energi spiritual yang dilepaskan oleh Lee Sin menjadi warna merah emas. Dari ruang tunggu, Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi tersenyum samar, sebelum menutup matanya sekali lagi, berpikir pada dirinya sendiri, "Kakak, kamu menjadi sangat licik. Tidak ada gunanya menonton lebih banyak pertandingan ini, saya harus melanjutkan meditasi." Mantra bersama. Berbalik dan berlari keluar, Lee Sin menyelesaikan mantra gabungannya dengan Rose. Sebelumnya, dia mengandalkan mode yang sama untuk mengalahkan iblis berbilah ganda hijau tua. Tanpa ragu, mode miliknya ini adalah asetnya yang paling kuat. Apalagi sekarang setelah Rose berevolusi, kekuatan mantra gabungan telah meningkat dengan selisih yang lebar. Wajah Ye Hua menunjukkan senyum langka, kapan gadis ini, Siner, menjadi begitu licik. Dia tidak hanya memberi dirinya waktu untuk mempersiapkan mantra gabungan ini, dia juga menyia-nyiakan energi spiritual yang telah dihabiskan lawan untuk pertahanan habis-habisan. Pada titik ini, tidak ada misteri untuk hasil pertandingan ini. Secepat kilat, unicorn mawar berbalik dan terus berlari. Pesaing 46 hampir menangis, dia sudah menggunakan semua keterampilan bertahannya, dan efeknya sudah hilang. Energi spiritualnya dihabiskan dengan sia-sia. Meluncurkan 10 paku es, Austere Frost Bear menatap rekan Lee Sin dengan marah, melambaikan cakar beruangnya. Sayang sekali, paku es ini tidak berpengaruh. Mereka menguap dan menghilang saat memasuki kisaran cahaya merah emas yang dipancarkan oleh Lee Sin dan Rose Unicorn-nya. Kemampuan ofensif paling tirani Retribution Knights langsung pecah,
terus-menerus ditujukan ke 46 satu demi satu. Di bawah mode mantra gabungan, Lee Sin sudah memiliki tingkat kultivasi dari langkah kelima, jadi selain atribut ganda cahaya dan api, pelanggarannya sangat luar biasa. Meskipun dalam hal kekuatan mentah, pesaing 46 ini lebih kuat dari Lee Sin, dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Seorang Retribution Knight memiliki keunggulan dalam kompetisi ini. Di bawah mode gabungannya, Lee Sin bahkan lebih dominan. Dia terus-menerus mematahkan pertahanan lawan, dan ketika sepasang pedang di tangannya mulai berbenturan dengan Austere Frost Bear dan 46, serangan Rose tiba-tiba berhenti. Menatap penuh iri pada Rose Unicorn yang menghadapnya, 46 tanpa daya berkata, "Aku kalah, tapi yang mengalahkanku adalah tungganganmu, bukan kamu." Lee Sin mengangguk padanya, dan mengambil kembali kedua pedangnya. Dia melakukan penghormatan ksatria sebelum berbalik. Ini adalah kasus klasik di mana tunggangan itu melakukan pertarungan. Terlepas dari apakah itu dalam hal kecepatan, kekuatan ofensif atau kekuatan pertahanan, seekor unicorn mawar melampaui beruang Frost yang keras sejauh ini. Lee Sin dengan sempurna memanfaatkan keunggulan Rose untuk menghancurkan lawannya. 97-99, pertarungan berikutnya. Saat Lee Sin baru saja meninggalkan stadion, setelah mendengar dua angka ini, jantungnya berdetak kencang, dan dia menatap Long Hao Chen dengan heran di ruang tunggu. Ye Hua menunjukkan senyum jelek, dengan dingin menatap Gui Ying di dekatnya. Gui Wu dekat dengan Long Hao Chen dan Lee Sin saat check-in, jadi tanpa ragu sedikit pun, pesaing 99 seharusnya adalah dia. Gui Ying menatap Ye Hua, saat matanya menunjukkan pandangan yang kuat, tidak peduli bagaimana, tidak ada cara bagimu untuk menang dalam keadaan normal. Ingatlah untuk menggunakan benda yang kuberikan padamu ini. Aku pasti akan menang. Gui Wu agak sinis menatap Ye Hua dan Long Hao Chen, yang tidak jauh dari posisinya, tapi Long Hao Chen bahkan tidak melirik ke arahnya. Long Hao Chen dan Ye Hua saling memandang, dengan Long Hao menundukkan kepalanya. Dia tidak menjanjikan apapun kepada gurunya, tetapi biarkan Ye Hua melihat semangat juang di kedua matanya. Memanggil Radiant Shield dan Light Blade dari cincin, Forget Me Not, Long Hao Chen menuju ke stadion dengan langkah besar, penuh tekad. Tapi Gui Wu sedikit lebih cepat darinya, pergi ke stadion terlebih dahulu. Dengan erat mengejar bibirnya, dia memelototi Long Hao Chen. Pertandingan sekarang mungkin dimulai. Dengan perintah wasit, Long Hao Chen melakukan hal yang sama seperti sebelumnya saat semacam kabut cahaya melingkari tubuhnya, menyimpan daya. Gui Wu dengan dingin tersenyum sambil dengan cepat memanggil cacing tanah bercangkang merah. Tangan kirinya memegang perisai cerah melingkar dengan pola merah di atasnya, dan tangan kanannya menggenggam tombak yang dia gunakan hari itu untuk melawan si Masian. Untuk mematahkan skill Storing Power, metode terbaik adalah dengan segera meluncurkan serangan, mencegah Storing Power selesai. Tapi Gui Wu datang dengan pilihan lain. Tunggangannya, cacing tanah bercangkang merah berlari ke tempat dengan jarak terjauh dari Long Hao Chen. Menyimpan kekuatan pada kenyataannya adalah proses yang terdiri dari mengompresi energi spiritual. Setelah kompresi, energi spiritual dapat mengeluarkan kekuatan ofensif yang tangguh. Secara alami, konsumsi saat mengompresi energi spiritual sama besarnya dengan amplifikasinya. Alasan mengapa skill ini tidak banyak diminati adalah karena energi spiritual setelah kompresi tidak terlalu stabil, jadi bahkan jika menyimpan power selesai, skill harus digunakan dalam waktu 3 detik, dan jika tidak, yang sebelumnya energi spiritual terkompresi akan tersebar dengan cepat. Tidak hanya energi spiritualnya yang terkompresi tidak dapat digunakan, semua energi spiritual yang dikonsumsi oleh Storing Power juga akan sia-sia. Seluruh stadion panjangnya 200 meter, dan Gui Wu mundur ke tepi stadion, meningkatkan jarak antara Long Hao Chen dan dia menjadi sekitar 130 meter. Dalam 3 detik, bisakah dia menempuh jarak 130 meter? Saya akan membiarkan Anda menyia-nyiakan kekuatan penyimpanan Anda, menggunakan energi spiritual Anda untuk apa-apa, pikir Gui Wu. Seringai dingin tergambar samar di bibir Gui Wu, yang berdiri di belakang, memegang perisai melingkar di tangan kirinya dan tombak di tangan kanannya.
Perlahan mengangkatnya, baik perisai dan tombaknya mengambil dan mengirimkan cahaya keemasan dalam jumlah besar. Armor di tubuhnya juga mengeluarkan kilau terang yang intens. Dia hanya berdiri di tempat itu, dengan tenang menunggu lawannya. Dalam keadaan seperti ini, tujuan jelas Long Hao Chen adalah untuk segera meluncurkan serangan menggunakan energi terkompresi. Namun, apa yang sebenarnya dia lakukan bertentangan dengan semua harapan. Berdiri di sana, sangat terkonsentrasi seperti pada pertarungan terakhir, Long Hao Chen dengan tenang menyimpan kekuatan, menguncinya ke lawan. Sejak penyisihan dimulai, ini adalah pertarungan paling damai dari seluruh kompetisi. Kedua belah pihak tidak menyerang, tetapi saling berhadapan tanpa bergerak. Suasana hati juga tidak melunak, karena meskipun tidak ada konfrontasi, wasit tidak campur tangan sama sekali, menyimpan daya tidak bisa bertahan selamanya. Setelah energi spiritualnya habis, energi terkompresi ini harus digunakan, dan Long Hao Chen akan dipaksa untuk meluncurkan serangan. Namun seiring berjalannya waktu, wajah Guiwu menjadi semakin cemas. Long Hao Chen menyimpan kekuatan seperti sebelumnya, dan 2 menit penuh telah berlalu. Seperti semua orang tahu, semakin lama menyimpan daya digunakan, semakin kuat, tetapi konsumsi energi spiritual akan meningkat juga. Untuk mengatasi keterampilan yang digunakan oleh Long Hao Chen ini, Gu Ying memberi putranya nasihat, memberinya rincian-rincian tentang cara kerja menyimpan daya. Di bawah langkah kelima, setiap menit menyimpan daya akan menghabiskan 500 unit energi spiritual. 2 menit telah berlalu, jadi pada dasarnya, Long Hao Chen telah mengompres setidaknya 1000 unit energi spiritual. Apakah dia gila? Jangan bilang dia sedang mempersiapkan serangan. Tetapi pada jarak seperti itu, bagaimana mungkin? Hati Guiwu penuh dengan ketidakpahaman, dan dia sangat cemas. Tapi, pada saat ini, dia tidak bisa berhenti di tengah jalan satu. Dia sudah kehilangan kesempatan untuk mengganggu, menyimpan power, Long Hao Chen. 1000 unit energi spiritual tersimpan. Dia sudah bisa meluncurkan serangan yang sangat kuat, dan yang bisa dilakukan Guiwu hanyalah menunggu, karena dia tidak berani mendekati Hao Chen. Waktu perlahan berlalu, seperti dalam mimpi buruk. 3 menit, sudah 3 menit. Bukan hanya Guiwu, tetapi setiap pesaing di ruang tunggu hampir berhenti bernapas. Tingkat energi spiritual 1500. Itu sudah merupakan level dari Grand Knight peringkat ke-7, kekuatan yang tidak mungkin dimiliki oleh pemuda berusia di bawah 18 tahun. Lebih penting lagi, menyimpan power Long Hao Chen masih berlangsung. Ketika 4 menit telah berlalu, seluruh ruang tunggu sudah gempar. Guiwu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap wasit, dengan keras berkata, tidak mungkin, dia tidak mungkin mencapai langkah kelima. Tingkat energi spiritual ke-2000 menyiratkan bahwa dia adalah seorang ksatria bumi, tetapi juga menyiratkan energi spiritual yang dicairkan. Tetapi energi spiritual yang dia lepaskan hingga sekarang tidak menunjukkan tanda-tanda pencairan. Tetap saja, storing power miliknya telah bertahan selama 4 menit penuh. Itu jauh melebihi harapan Guiwu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa keterampilan yang sama, ketika mengandalkan fisik Sion of Light, mengkonsumsi jauh lebih sedikit energi spiritual Long Hao Chen. Guiwu berdiri di sana, menatap wasit, berteriak keras bahwa tidak mungkin, saat Long Hao Chen tiba-tiba mulai bergerak. Kaki kanannya dengan keras menginjak tanah saat dia bergegas dengan seluruh kekuatannya, seperti panah emas yang diluncurkan ke Guiwu. 3 detik menyimpan kekuatan, telah dimulai pada saat ini. Karena dia sedang mempertanyakan kesulitannya, reaksi Guiwu sedikit tertunda. Terlepas dari kesulitannya, dia harus menahan serangan ini. Menolaknya sama dengan menang, karena energi spiritual Long Hao Chen sudah terbuang percuma sampai batasnya. Cahaya merah bersinar dari perisainya, dan cahaya merah langsung masuk ke tubuh cacing tanah bercangkang merah. Dalam sepersekian detik, cacing tanah bercangkang merah meraung saat melihat ke langit. Matanya diwarnai dengan warna merah tua, dan aura seluruh tubuhnya langsung menjadi tirani dan kacau. Perisai yang dipegang Guiwu setara dengan peralatan di tingkat spiritual, dengan kemampuan tambahan, haus darah. Di bawah pengaruh blood test serangan, pertahanan,
dan kecepatan cacing tanah bercangkang merah secara instan meningkat 10% selama 1 menit penuh. Sementara itu, tombak di tangan Guiwu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah senjata spiritual juga, dengan body penetrasi, sebagai kemampuan tambahannya. Segera bertindak, Guiwu menginstruksikan cacing tanahnya untuk pergi secepat mungkin. Mengisi dengan kecepatan gila ke sisi lateral, dia melakukan yang terbaik untuk membuka jarak yang memisahkannya dari Long Hao Chen, untuk membuang waktu. Tujuannya satu-satunya adalah membuat skill storing power miliknya menjadi sia-sia, membuat kemenangan pertandingan ini mau tak mau menjadi miliknya. Dalam hampir 1 detik, Long Hao Chen telah bergegas 30 meter ke depan, dan saat ini hanya berjarak 100 meter dari Guiwu. Kaki kanannya sekali lagi menginjak tanah dengan penuh semangat, dan dengan bantuan energi spiritualnya yang terkompresi dari storing power sebelumnya, dia sedikit mengubah arah, berlari ke arah Guiwu lebih cepat lagi. 35 meter, di detik berikutnya, dia benar-benar telah menempuh jarak 35 meter. Jarak antara Guiwu dan dia telah dikurangi menjadi 60 meter. Ada 60 meter lagi, dan wajah Guiwu sudah menunjukkan senyum kemenangan. Untuk ksatria di bawah langkah kelima, batas jarak serangan hanya 15 meter. Di detik terakhir, apapun yang terjadi, Long Hao Chen tidak akan pernah bisa menempuh jarak 45 meter dan memasuki jangkauan serangan. Selain fakta itu, Long Hao Chen tidak langsung menyerangnya. Peng! Saat kaki kiri Long Hao Chen jatuh ke tanah, sebuah lubang dangkal muncul dengan paksa di tanah. Lebih cepat lagi, dia menempuh jarak 40 meter hampir seketika. Dalam 3 langkah, dalam 3 detik, Long Hao Chen menempuh jarak lebih dari 100 meter. Bagi seorang ksatria langkah keempat, ini adalah sprint yang melebihi semua rekor. Tetapi pada saat ini, dia masih memiliki jarak 30 meter lagi, saat dia dengan liar berlari menuju Guiwu. 3 detik berlalu, dan energi spiritual yang dia simpan seharusnya berhamburan. Kata, bodoh, muncul di benak hampir semua penonton. Bahkan sebagian dari senior terhormat yang duduk di lokasi yang jauh dari peron juga berpikiran sama. Dari sudut pandang mereka, Long Hao Chen akan dikalahkan tanpa keraguan sedikitpun. Untuk memilih gaya ofensif seperti itu, mungkinkah dia hanya bodoh? Dari baris pertama ruang tunggu, pemuda berpakaian hitam yang menatap muka dengan Long Hao Chen sebelumnya memiliki ekspresi bingung, dan di wajahnya yang tegas, alisnya berkerut, saat dia bergumam, apa yang dia lakukan. Pada saat ini, Long Hao Chen menggunakan tindakannya untuk menjawab orang-orang yang menanyainya. Mengambil langkah keempat, dia bahkan tidak melambat sedikit pun. Tapi, apakah ini akan berguna? Setiap penonton bertanya-tanya hal yang sama. Energi spiritual, storing power, sudah menyebar, jadi bagaimana jika dia menyerang? Itu hanya akan membuatnya menjadi karung pasir bagi lawannya. Kali ini, Guiwu tidak lari, cacing tanah bercangkang merah berhenti bergerak dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuh tiraninya menyambut serangan Long Hao Chen. 2 lingkaran cahaya emas mekar satu demi satu di tubuh Guiwu, dan keduanya merupakan keterampilan penguatan dari ksatria penjaga. Tombak di tangannya menusuk ke arah Long Hao Chen seperti sambaran petir, dan perisai bundarnya ditempatkan di depan dadanya. Saat ini dia memiliki wajahnya yang mekar dengan senyum kemenangan, saat dia memandang Long Hao Chen dengan jijik. Dan pada saat yang sama, Long Hao Chen yang naik di udara akhirnya bergerak. Perisai radiannya yang berkilauan dan pedang cahayanya yang berkilauan dengan heroik didorong ke depan. Cahaya terang yang sangat menyilaukan bersinar di tepi stadion, dan ujung pedang emas besar yang terbuat dari cahaya diluncurkan. Guiwu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, saat tombaknya mengenainya. Light Tone, keterampilan jarak jauh pertama yang dipelajari oleh para ksatria. Tapi Long Hao Chen sepenuhnya menggunakan potensi Light Tone, sejauh serangan ini jelas-jelas melampaui ranah Light Tone. Tepi bilah terang yang substansial bahkan memiliki tekstur logam asli, dan saat menutup jarak, itu tampak mengesankan seolah-olah dapat membelah seluruh bumi. Tombak itu patah menjadi 2, perisai itu pecah berkeping-keping,
baju besi itu dihancurkan dan Guiwu dikirim terbang. Sepertinya tubuh Guiwu dipukul langsung oleh sejenis naga gila yang sangat besar, dan bersama dengan cacing tanah bercangkang merah, dia dikirim terbang. Mereka menabrak dengan kejam ke lapisan pelindung cahaya yang terletak di atas stadion, sebelum memantul ke tanah. Guiwu dan mulut cacing tanah bercangkang merah secara bersamaan memuntahkan darah. Termasuk wasit, di antara penonton, hanya sedikit yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi pada saat Lighton bertabrakan dengan tombak Guiwu. Pada saat itu, sedikit perubahan terjadi, ujung bilah cahaya langsung mengenai Guiwu, di sisinya. Tapi tombak itu tidak menghentikannya sedikit pun. Pulong Hao Chen terus mendarat di tanah, karena cahaya terang yang substansial tersebar perlahan di sekelilingnya. Melihat wajahnya, sepertinya dia tidak memiliki perubahan sedikit pun dibandingkan dengan kondisinya di awal pertarungan. Di ruang tunggu, Li Xin, yang berdiri, dan telah mengawasinya selama ini, dengan tegas mengepalkan tinjunya dan melambaikannya, dia menang, Hao Chen menang. Sungguh serangan yang hebat. Ye Hua dengan tenang memberitahunya, duduklah. Li Xin menjulurkan lidahnya, dan buru-buru duduk, diam-diam bertanya pada Ye Hua, Guru, dengan kultivasi tingkat tinggi, sepertinya Hao Chen tidak akan berada dalam bahaya kali ini. Mungkinkah dia bahkan memiliki kesempatan melawan pria itu? Ye Hua meliriknya, melihat bahwa tatapan Li Xin penuh dengan kegembiraan, dia menjawab, jika aku tidak salah menebak, orang itu seharusnya menyembunyikan kekuatannya sekarang. Itu juga taktik. Saat dia selesai berbicara, dia perlahan berdiri, dan melihat ke arah Gui Ying. Di stadion, Guiwu masih memuntahkan darah. Melihat baju besinya yang telah benar-benar rusak, dia dengan tak berdaya menyatakan, tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin menyimpan daya tidak tersebar lebih awal? Dia di langkah kelima, dia pasti di langkah kelima, dia melanggar aturan kompetisi. Wasit memandang Guiwu dan kemudian berbalik ke arah Long Hao Chen, langkah kelima. Apakah dia benar-benar di langkah kelima? Anak kecil seperti itu. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat bergema di peron, pertandingan ini telah diselesaikan dengan kemenangan pesaing 97. Uji energi spiritualnya, jika itu benar-benar pada langkah kelima, kita akan kehilangan dia. Ya, wasit dengan hormat memberi hormat sebelum membuat beberapa gerakan untuk menginstruksikan Long Hao Chen untuk datang. Long Hao Chen mengangguk dan mengikuti wasit yang pindah tempat. Guiwu dan cacing tanah bercangkang merah secara alami dibawa oleh anggota staf keluar dari sana. Di ruang tunggu, Gui Ying sedang duduk di tempat yang sama, wajahnya biru 1 menit dan merah menit berikutnya saat dia menatap lurus ke arah Ye Hua. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan rasa sakit yang menyiksa. Setiap langkah yang diambil Ye Hua mirip dengan kakinya yang menginjak-injak jantungnya dengan keras. Tempat ini dipenuhi dengan begitu banyak talenta baru, terutama di kalangan ksatria muda. Dari jauh, dia bisa melihat pemandangan itu dengan jelas. Tapi yang kalah adalah anaknya sendiri. Taruhan, taruhan. Ye Hua tanpa tergesa-gesa mendekati Gui Ying, mengarahkan tatapan dinginnya padanya. Taruhan, kamu kalah. Gui Ying dengan ganas mengatupkan giginya, berdiri tegak dan tidak takut, ayo. Sebagai seorang ksatria, dia bisa kalah taruhan, tapi dia sama sekali tidak bisa menunjukkan perilaku tidak jujur. Melihat wajah jelek memuncak yang dia tunjukkan saat ini, Ye Hua dengan keras menghela nafas, dan meludahkan kata-kata ini, seorang master selama sehari adalah ayah seumur hidup, sekali kembali, mari kita lihat dia. Aku masih memiliki banyak hal untuk ditanyakan padanya. Pergi dulu. Kamu, Gui Ying menatap Ye Hua, benar-benar dengan wajah kosong. Dia tidak menamparkan wajahnya, sesuai dengan taruhannya. Ye Hua dengan acuh tak acuh mengatakan kepadanya, kamu harus berterima kasih kepada Hao Chen, aku sebenarnya dipengaruhi oleh sifat baiknya. Cedera putra Anda tidak ringan. Gui Ying mengatupkan giginya dan menatap Ye Hua dengan gelisah, dengan panca inderanya benar-benar kacau. Dengan kakinya menginjak tanah, Ye Hua berbalik. Berbalik juga, Gui Ying menuju ke lokasi Gui Wu yang terluka, dengan pikiran memenuhi pikirannya, Guru, pada masa itu, Anda salah.
Beberapa saat setelah pertandingan ini berakhir, sebuah suara tegas terdengar dari panggung, dalam pertandingan antara pesaing 97 dan 99, pesaing 97 telah muncul sebagai pemenang. Sebuah instruksi diberikan tanpa penjelasan. Perintahnya adalah untuk merahasiakan catatan kultivasi Long Hao Chen, dan untuk memberitahu semua pesaing bahwa energi spiritual Long Hao Chen berada di bawah tingkat ke-2000 dan bahwa dia belum mencapai langkah kelima. Di peron, seorang pria tua duduk tegak. Dia tersenyum dengan wajah merenung dan berkata, dia berasal dari kota Hao Yue, memiliki cincin warisan, energi spiritualnya berada di level 1803. Seorang Grand Knight peringkat ke-9 yang baru berusia 14 tahun. Sepertinya jenius menakjubkan lainnya muncul di kuil ksatria kita. Lewati pesanan ini, informasi apapun tentang 97 harus ditutup. Tidak ada informasi tentang dia yang boleh bocor. Secara khusus, usianya. Tidak, ubah langsung informasi yang kita miliki tentang dia. Nyatakan usianya menjadi 18 tahun, dan beritahu Aula Hao Yue untuk membawa perwakilan atas perintah saya. Ya, orang-orang di belakang secara alami menjalankan perintahnya. Selama anak ini bisa dewasa dengan lancar, tempat kuil ksatria kita di antara 6 kuil besar pasti akan tetap stabil untuk abad berikutnya. Yang saya ingin tahu adalah seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan anak ini. Dan dari siapa dia mendapatkan cincin warisannya. Penatua lain yang duduk di sampingnya menunjukkan senyum dan berkata, sungguh hal yang langka untuk dilihat. Saint Knight ini bertindak karena kesukaan. Mungkinkah Anda ingin membesarkan anak ini secara pribadi? Penatua yang disebut, Saint Knight, menggelengkan kepalanya, masih tersenyum, dan menjawab, perburuan iblis adalah pelatihan yang lebih baik daripada ajaran apapun. Saya berharap dia bisa masuk 10 besar kali ini, untuk mengatur lebih awal dalam perjalanannya di dunia perburuan iblis. Long Hao Chen kembali ke ruang duduknya, diam-diam menatap Ye Hua yang duduk di sampingnya. Dia sekali lagi menjadi titik fokus ruang tunggu. Tapi dia tidak memperhatikan tatapan siapapun. Dia hanya duduk, merenung dengan kepala menunduk. Pertarungannya dengan Gui Wu tampak cukup mendebarkan, tapi yang hanya Long Hao Chen tahu adalah bahwa tidak ada yang tersisa untuk keberuntungan, dia telah menghitung semuanya sebelumnya. Gui Wu kalah terutama karena dia terlalu mengandalkan informasi ayahnya tentang skill storing power. Long Hao Chen memiliki fisik Sion of Light, jadi kemampuan apapun akan menunjukkan sedikit perubahan saat digunakan olehnya. Perubahan ini termasuk perubahan kekuatan, konsumsi energi spiritual yang lebih rendah, dan durasi yang lebih lama. Setelah dia menggunakan, menyimpan daya, durasi amplifikasinya bukan 3 detik, tapi 4 detik. Perbedaan 1 detik inilah yang membuat Gui Wu mengalami tragedi ini. Light Tone, ini adalah hasil yang luar biasa dari lebih dari 1.500 unit energi spiritual milik Long Hao Chen yang terkompresi di dalamnya. Dan 1.500 unit spiritual terkompresi ini setara dengan lebih dari 2.000 unit energi spiritual milik seorang ksatria biasa, yang terkandung dalam satu serangan. Tidak perlu menyebutkan fakta bahwa Gui Wu mengandalkan 2 buah peralatan tingkat spiritual, bahkan ksatria bumi biasa pun tidak akan mampu menahan serangan ini. Menyimpan daya, adalah keterampilan yang memiliki sedikit minat, tetapi jika cukup waktu diberikan untuk mengumpulkan energi, efek dari keterampilan ini akan menjadi sangat menakutkan. Keterampilan yang tangguh menggunakan setara dengan 2.000 unit energi spiritual terkompresi. Dapat dikatakan bahwa serangan Long Hao Chen sebelumnya bisa menandingi kekuatan serangan dari Radiant Knight. Satu-satunya perbedaan adalah energi spiritualnya dalam keadaan gas, bukan cair. Jika bukan karena Long Hao Chen menahan diri saat melepaskan serangannya di saat-saat terakhir, mungkin tidak banyak yang tersisa dari Gui Wu. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen menggunakan, menyimpan daya sedemikian rupa. Akibatnya, dia merenungkan secara mendalam, merenungkan efek positif dan negatif dari penggunaan strategi, menyimpan kekuatan. Selama energi spiritualnya ditekan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritualnya sedang mengalami perubahan kualitatif. Secara khusus, di area di sekitar kompor Saint spiritualnya,
Kecepatan rotasi tiba-tiba turun drastis, dan dia bisa melihat bahwa kilau emas yang dipancarkan di sekelilingnya melemah dengan selisih yang sangat besar. Pencairan energi spiritual. Long Hao Chen jelas merasa bahwa proses ini terjadi di dalam dirinya. Untuk pembangkit tenaga listrik, terlepas dari pangkatnya, selama masa terobosan, momen wawasan sangat penting. Saat ini, Long Hao Chen mengambil kesempatan ini dan duduk, benar-benar tidak bergerak, merenungkan pengalaman masa lalunya. Ye Hua duduk di sisi Long Hao Chen, dan tidak menanyakan apapun dari awal hingga akhir, dan bertindak lebih jauh untuk mencegah Li Xin berbicara dengannya. Untuk muridnya ini, Ye Hua sangat iri. Dia pasti mendapatkan beberapa manfaat dari pertarungan sebelumnya. Guru, saya akan kembali untuk melanjutkan kultivasi saya, Long Hao Chen berbisik di telinga Ye Hua. Ye Hua mengangguk sambil menatapnya, dengan bangga menepuk bahunya. Long Hao Chen masih memiliki perasaan indah yang datang dengan wawasan yang dia miliki beberapa saat yang lalu, dia sampai lupa menyapa Li Xin, saat dia buru-buru menjauh dari stadion. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen menggerakkan kedua tangannya secara berirama, meniru perubahan energi spiritual internal yang mengalir di tubuhnya. Pegang kesempatan ini, dia pasti harus menangkap kesempatan ini. Long Hao Chen dalam ekstasi, dia tahu bahwa pemahaman konsep ini bahkan lebih penting daripada mengolah energi spiritual internalnya untuk mencapai tingkat ke-2000.